وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين مصطفى سيد المرسلين على آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين على آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه Alhamdulillah hadirin jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita tidak ngaji akidah ya insyaallah. Tapi mumpung kita masih berada di awal daripada bulan Muharram, maka perlu mungkin kita sedikit mendengarkan daripada apa yang hendak kita mau buat ketika kita berada di awal tahun baru daripada Islam mungkin. Insyaallah ya. Supaya kita paham ngerti apa yang perlu kita buat, karena banyak sekali anugerah-anugerah besar yang Allah datangkan pada bulan yang mulia ini. Maka perlu kita tahu, perlu kita siapkan diri kita, dan perlu apa yang hendak kita akan buat supaya diri kita ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena juga perintah Allah dalam Al-Quran, Allah perintahkan kita wadzakkirhum biayyamillah. Allah sebutkan wadzakkirhum, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatkan umatmu biayyamillah, dengan hari-harinya Allah. Maksudnya hari-harinya Allah itu ya hari-hari besar dalam Islam ini, termasuk Muharram ini, termasuk hari besar dalam Islam, karena banyak sekali anugerah-anugerah besar yang Allah turunkan di dunia ini, yang Allah datangkan untuk menolong para kekasih-kekasihnya. Maka tidak heran kita tengok Allah jadikan bulan Muharram termasuk bulan yang sangat mulia, yang langsung Allah sendiri nisbatkan bulan Muharram ini dengan namanya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Dia mengatakan afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah. Seutama-utama, seabdal-abdalnya puasa selepas Ramadan daripada puasa sunnah, yaitu puasa di bulannya Allah, wahya al-Muharram, yaitu puasa sunnah di bulan Muharram. Langsung Allah nisbatkan Muharram ini sebagai bulannya, dinisbatkan langsung dengan namanya Syahrullah. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kita merayakan dengan seperti ini, bisa dengan ini, dengan puasa dan segala bentuk kebaikan-kebaikan. Dan itu bagian daripada tanda ada benih-benih iman dalam hati kita di saat kita merayakan hari-hari bersejarah dalam Islam itu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa may yu'azzim, siapa yang mengagungkan sya'airallah, syiar-syiar daripada agama Allah, maksudnya hari-hari penting dalam Islam ini, untuk kita siarkan, kita hidupkan, kita rayakan. Fa innaha, maka perbuatan seperti itu min taqwal qulub, tanda ada benih keimanan di dalam hatinya, tanda orang itu imannya subur. Seperti itu.
fa innaha min taqwal qulub. Maka perlu kita rayakan hari-hari besar seperti itu. Nabi pun pernah mencontohkan, Nabi kita Mustafa Muhammad SAW. Nanti kita sebutkan riwayatnya. Intinya bagian daripada perintah Allah dan juga sunnah-sunnah daripada Nabi kita Muhammad Mustafa SAW. Khususnya bulan Muharram ini termasuk bulan mulia, karena dalam Al-Quran Allah sebutkan, Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ini disebutkan kemuliaan daripada bulan-bulan haram. Nah, di dalam bulan haram termasuk di sana disebut bulan Muharram. Inna iddatash syuhur indallah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 syahran, ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh, pada hari Allah ciptakan langit dan bumi. Pada hari Allah ciptakan langit dan bumi. Minha, di dalam yang 12 itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang sangat mulia, sangat dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa itu 4 bulan dikhususkan oleh Allah? Ulama sebutkan dan Nabi pun juga sebutkan ada 4. Yang pertama Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Rajab dan Muharram. Thalathun mutawalliyat, ada 3 yang berturut-turut, ada yang 1 yang pisah. Yang 3 berturut-turut apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini berturut-turut. 1 yang pisah yaitu Rajab. Itu menunjukkan betapa mulianya bulan Muharram ini. Bahkan orang-orang Arab jahiliyah dulu, orang-orang kafir Makkah dulu, bahkan orang-orang Yahudi itu ngerti bagaimana kemuliaan bulan Muharram ini. Sehingga mereka kalau disebutkan dalam kitab-kitab Haidus Sahabah dan kitab-kitab yang lain menyebutkan, jika sudah masuk bulan Muharram ini, orang-orang kafir itu tidak akan ada yang mau lakukan perbuatan-perbuatan kejelekan. Bahkan perang pun mereka stop. Jadi kalau sudah masuk bulan Muharram, mereka tidak ada satupun orang ngangkat senjata untuk perang. Di stop semua. Siapa mereka, apapun kabilah mereka. Nah, begitu mereka muliakan bulan Muharram. Bahkan maksiat-maksiat yang mereka biasa buat di bulan-bulan lain, ketika masuk Muharram berhenti. Yang biasa minum, yang biasa judi, yang biasa ngerampok, itu kalau sudah masuk Muharram stop mereka. Padahal mereka itu orang-orang yang ingkar dengan Allah, tapi ngerti bagaimana kemuliaan bulan Muharram. Maka kita ini sebenarnya harus muliakan Muharram ini. Jangan sentuh maksiat di bulan ini. Jangan sentuh kelalaian. Perbanyak diri dalam takwa dan taat kepada Allah. Pada ulama katakan, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang awalnya ini cemerlang, maka nanti seterusnya akan cemerlang. Maknanya apa? Siapa di awal tahunnya ini cemerlang, dalam artian dia tahan diri dia untuk tidak berbuat maksiat dan sibukkan dirinya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah selanjutnya akan cemerlang. Tapi kalau awalnya sudah loyo, amal malas, mau buat kebaikan malas, hadir majelis malas, sholat berjamaah malas, semua malas, selanjutnya akan tambah malas. Naudzubillah, kalau di awal tahun ini kok semangatnya itu dalam keburukan maksiat, otomatis nanti. Nah, ini harus kita hati-hati. Insyaallah ya. Nah, itu diantara bagaimana kemuliaan bulan Muharram. Orang-orang Yahudi yang ingkar kepada Allah pun memuliakan. Maka justru kita yang lebih sebenarnya untuk betul-betul memuliakan bulan yang mulia ini. Kenapa begitu mulia ini bulan? Ulama katakan karena banyak sekali, seperti yang awal tadi yang katakan, banyak sekali anugerah-anugerah besar yang Allah turunkan pada bulan Muharram ini. Anugerah yang luar biasa yang Allah turunkan kepada para kekasihnya dari kalangan para nabi, para rasul, para aulia, berupa nusrah zahiriyah atau ghaibiyah kepada beliau-beliau itu. Termasuk yang sering kita dengar, yang sering disampaikan oleh para tuan guru kita, para ulama kita, para ustadz kita, para habaib kita pada bulan Muharram niki. Di antara sebabnya juga karena pada bulan mulia inilah Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah. Itu pada bulan Muharram.
Diciptakannya jasadnya Nabi Adam itu oleh Allah jatuh pada bulan Muharram. Begitu juga diterima taubatnya beliau itu dari kekeliruan yang beliau buat karena memakan buah khuldi. Jadi seperti kita sering jelaskan di ngaji akidah bahwa Nabi Adam tersebut bukan sengaja berbuat dosa. Nabi itu semua terserah segala bentuk perbuatan dosa. Maka Allah tegaskan dalam Al-Quran, Adam itu lupa. Fanasiya walam yazid lahu azma. Lupa Nabi Adam itu karena dibujuk-bujuk. Kalau sifat lupa itu bisa saja terjadi kepada para nabi, karena nabi itu juga manusia. Tapi pasti tidak sering, paling sekali dua kali. Mustahil juga kalau nabi itu sering lupa itu mustahil. Satu dua kali itu mungkin bisa. Supaya pelajaran buat umat selanjutnya nanti kalau lupa itu bagaimana. Jadi seperti itu. Ketika Nabi Adam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di sorga, untuk bersenang-senang dengan istrimu di sorga, apapun yang kamu buat sila, kata Allah taala kepada Nabi Adam. Tapi wala taqraba hadhihi syajarah. Dendek, jangan sekali dekati pohon ini gitu. Dekati jangan, apalagi sampai kamu makan. Singkat cerita, iblis menggoda. Macam-macam cara iblis menggoda Nabi Adam, nggak bisa, namanya Nabi. Mau kayak apapun kamu goda, iblis tidak akan bisa Nabi kok digoda. Orang yang imannya itu tidak bisa turun, tidak stabil, tetap meningkat. Jadi imannya para Nabi itu iman yang terus meningkat, nggak pernah stabil, nggak pernah nurun. Iman yang stabil itu imannya para malaikat. Malaikat itu nggak bisa naik, nggak bisa turun, tetap imannya seperti itu. Yang sujud sampai hari kiamat, yang ruku sampai hari kiamat, yang baca tasbih sampai kiamat. Karena nggak ada nafsu, nggak ada akal malaikat itu. Ya, segitu diperintahkan ya segitu, nggak akan naik, nggak akan turun. Nah, para nabi ini tetap akan terus naik. Nah, gimana mau digoda oleh iblis? Nggak bisa. Beda dengan kita, iman kita ini apa? Iman kita apa? Iman kita ini keluar masuk, jangan bilang turun naik. Turun naik itu iman para sahabat. Kalau kita keluar masuk, ini iman kita ini keluar masuk, kadang keluar. Maka perlu kita usaha atas iman. Nah, ketika sungguh-sungguhnya iblis goda Nabi Adam nggak bisa, akhirnya cari jalan yang lain. Siapa yang digoda? Nenek kita. Siapa? Siti Hawa. Lewat jalan perempuan. Makanya hati-hati dengan perempuan ini, hati-hati. Paling cepat jalan iblis merusak laki-laki dengan perempuan. Jangan kita nabi pun bisa terkecoh. Maka dalam surah Yusuf itu sebutkan, kalau bisikan dari setan itu iblis itu lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan lemah, dhaif, lemah. Lamun dik temele, wah dia bau. Tanya tunjuk tempat kelalian, dek temele, dia bawa gua dari iblis. Dedek wah ngaji, apa megawe ngaji nu tokol itu mau TV mahi. Lalu terlawan datang lemah, tidak bisa. Tapi kalau perempuan nggak bisa. Kalau digoda perempuan oleh kita nggak mau. Macam-macam cara supaya kita mau. Maka disebutkan dalam Surah Yusuf, inna kaidahunna azim. Tipu daya perempuan itu lebih dahsyat lagi. Nabi Adam aja sampai bisa terkecoh. Sebab makannya bukhil itu karena digoda oleh istrinya Siti Hawa. Datang iblis, hei Hawa, coba suruh suamimu itu makan buah itu. Allah akan berikan kalian berdua itu mulkan la yablah, mulkin la yablah. Allah jadikan kamu seperti malaikat yang la yablah, akan terus kekal. Akan diberi singgasana istana yang akan terus kekal, akan jadi malaikat, tidak akan pernah punah, akan terus bahagia, sentosa, sehat, ganteng, bahagia selama-lamanya di surga. Jadi terus dibisikin, akhirnya lupa Nabi Adam, saking bisikan istrinya itu lupa sehingga makan buah khaldi. Seketika makan, fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Ketika makan langsung terurai baju beliau, langsung telanjang.
Sehingga beliau ambil min waraqil jannah, diambil daun-daun surga itu untuk menutupi auratnya. Seperti itu. Jadi singkat ceritanya, asbab itu Allah turunkan beliau dengan hormat ke dunia. Jadi sebenarnya seperti yang pernah kita kajikan dalam akidah itu, yang pernah kita bahas itu, sebenarnya sudah skenario Allah itu mau kirim Nabi Adam itu ke dunia, mau makan gak makan bohol itu tetap akan dijadikan khalifah. Karena sebelum Nabi Adam itu makan sudah ada perintah kepada para malaikat, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebelum Nabi Adam itu makan sudah disebutkan para malaikat bahwa Adam ini akan jadi khalifah di dunia. Makanya ulama katakan mau dimakan nggak dimakan tetap juga Nabi Adam akan jadi khalifah di dunia. Jadi tapi skenarionya Allah itu seperti itu caranya. Nah, Nabi Adam makan itu langsung bertobat, mohon bertahun-tahun sampai dikatakan 40 tahun Nabi Adam mohon doa kepada Allah sampai enggak ada tempat di dunia ini kecuali pernah digunakan Adam untuk minta ampun kepada Allah sambil berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin lanakunanna minal khasirin. Nah, doa beliau itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bulan Muharram. Seperti itu. Ketika bulan Muharram diterimanya penyesalannya Nabi Adam atas kesalahan yang beliau anggap. Tidak apa-apa kalau Nabi Adam anggap dirinya bersalah, tapi kita jangan katakan Nabi Adam bersalah. Kita tidak boleh. Kalau beliau mungkin ya karena bersih hatinya, karena merasa benar, nggak apa boleh katakan beliau bersalah. Kemudian juga termasuk pertolongan Allah yang Allah telah berikan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh sudah dakwah, inni da'autu qaumi lailan wa nahara, ya Allah aku ajak kaumku ini dakwah mereka untuk kepada engkau siang malam, falam yaziduhum du'ai illa firara, tetapi tidak bertambah kecuali mereka semakin nakal, semakin menjauh, semakin enggak mau dengan saya. Siang malam saja ya Allah, semakin mereka ini enggak mau ikut. Maka turunlah perintah Allah. Qala ya Nuh innahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabtais. Nuh, sudah la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Sudah tidak ada lagi akan beriman sudah kaum itu kecuali yang sudah beriman ini sudah. Walaupun kau mati-matian dakwah sudah tidak akan ada yang beriman. Ya kalau begitu ya Allah, kalau nggak ada lagi yang beriman habisi sudah. Jadi Nabi itu berdakwah, berhenti dakwahnya bukan karena maunya, karena lelah, bukan, karena perintah Allah sudah perintah untuk berhenti. Karena percuma Nuh, kalau kau ajak juga dia tidak akan beriman, sudah kututup semua hati sampai kapanpun tidak akan. Nah, kalau begitu ya Allah hancurkan sudah. Karena Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah jangan sudah sisakan kalau begitu satu pun orang kafir di dunia ini. Maka turun perintah Allah untuk membuat perahu, sehingga kurang lebih 6 bulan itu perahu Nabi Nuh berlayar di atas banjir itu selama 6 bulan itu, terdampar di Bukit Judi. Nah yang selamat hanya beberapa orang yang ikut, 80-an orang dan berpasang-pasangan binatang yang selamat itu. Nah selamatnya kapal itu, terdamparnya kapal itu pas pada bulan Muharram, 10 Muharram. Jadi seperti itu kejadian-kejadian besar. Termasuk juga Nabi Allah Ibrahim diselamatkan dari besarnya kobaran api itu oleh Namrud. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dikirim oleh Allah untuk bagi dakwah kepada pengikutnya, kepada kaumnya, dan termasuk raja di masa itu Namrud, maka saking sakit hati dan Namrud karena berhala-berhala mereka itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim. Hai Ibrahim, siapa yang buat perlakuan ini kepada berhala kami? Kok berhala kami hancur? Kok Tuhan kami hancur? Tuhan kok bisa hancur? Qala bal fa'alahu kabir. Hei Namrud, yang besar itulah yang melakukan, lihat itu. Dia kalungi
kapaknya itu. Yang kecil-kecil mungkin kamu kasih sesajen, yang kecil-kecil aja, yang besarnya kamu nggak kasih, itu makanya dia marah, yang besar itu dipukul yang kecil-kecil itu, karena dia yang pegang. Fas'aluhu in kanu yantiqun, tanya yang besar itu, kata Nabi Nuh. Maka bingung mereka mau tanya, kurang ajar kamu. Ibrahim, bagaimana saya mau tanya, patung tidak bisa ngomong. Terus kenapa kamu sembah kalau kamu nggak tahu itu bisa bicara kan? Kalau sudah kalah hujah, ya harriku, harrikuhu, hai kaum, hai pengikutku, hai rakyatku, hai tentaraku, sudah pangkohnya Nabi Ibrahim, sedutlah, bakar, harrikuhu wa usuru alihatakum, bakar Ibrahim dan tolong berhalanya ditolong. Aturannya dia yang ditolong oleh berhalanya. Itulah kan namanya kalau orang itu sudah bodoh, jahilnya murakkab, ya sudah, berhala dia yang buat sendiri berhalanya, terus dia sembah seperti itu. Akhirnya singkat cerita Nabi Ibrahim pun dibakar 40 hari di dalam kobaran api yang begitu besar. Satu pun rambut beliau nggak kebakar, satu pun benang baju beliau nggak kebakar oleh api. Itu terjadi selamatnya Nabi Ibrahim itu kapan? Muharram juga, ketika bulan Muharram. Termasuk juga selamatnya atau terkeluarnya Nabi Allah Yunus alaihissalam daripada ikan nun. Ini pun jangan kita salah paham bahwa saking gedeknya Nabi Yunus tidak ada umatnya yang mau diajak sehingga dia tinggalkan, bukan. Nabi itu tidak berbuat kecuali itu perintah Allah. Nabi Yunus tinggalkan kaumnya pasti itu perintah Allah, bukan wah anda aja pada kesusahan tetehnya aja kalau Allah aku pilih memang pendak aku dakwah lihat. Tidak ada Nabi punya sifat usaha seperti itu. Mesti Nabi Yunus tinggalkan kaumnya itu pasti itu perintah Allah. Harus kita yakini seperti itu. Karena dalam Al-Quran disebutkan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah para nabi itu berucap berbuat kecuali itu pasti wahyu dari Allah. Makanya Nabi Yunus itu keluar di situ itu meninggalkan kaumnya kayak perintah Allah. Jangan kita suzon dengan para nabi, dengan sesama kita aja haram hukumnya suzon, apalagi dengan para nabi, rusak iman kita nanti. Maka betul singkat ceritanya ya, akhirnya ditelan oleh ikan. Ketika ditelan ini sebenarnya kalau seumpama disebutkan dalam Al-Quran ini, walau la kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan karena Nabi Nuh ini membaca tasbih, ada yang hafal tasbihnya Nabi Yunus? Apa tasbihnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Kalau seumpama Nabi Nuh tidak baca tasbih ini, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, pasti Nabi Yunus akan kekal terus dalam perut itu sampai hari kiamat. Karena barokah tasbih itu, maka kepanasan ikan itu sampai mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Itu dikeluarkannya itu pada bulan Muharram. Termasuk juga sembuhnya Nabi Ayub daripada penyakitnya itu. Nabi Ayub disebutkan dalam Al-Quran juga. Dalam Al-Quran Allah sebutkan wadhkur ibadana Ayub. Sebutlah, ceritakanlah kisah ibadana Ayub, hamba kami Nabi Ayub yang begitu sabar dengan penyakitnya. Disebutkan dalam riwayat inna bala Ayub 18 sanatan. Ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ayub ini 18 tahun sakit terus. Sampai beliau memohon kepada Allah, wadhkur ibadana Ayub idh nada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Aku kepayahan ya Allah, Kau Maha Rahim Rahman, beri aku kesembuhan. Maka diberi oleh Allah kesembuhan. Kesembuhannya itu diberikan oleh Allah pada bulan Muharram. Itu mulianya bulan Muharram. Termasuk juga dibebaskannya Nabi Yusuf daripada cengkraman raja di waktu itu ketika beliau dipenjara, ketika beliau difitnah
oleh seorang istri raja, yaitu Sayyidah Zulaikha. Padahal yang salah bukan Nabi Yusuf. Siapa yang salah? Zulaikha. Saking gantengnya Nabi Yusuf nih, masya Allah. Saking gantengnya, ndak apa namanya, ndak aneh kalau Zulaikha itu seperti itu, karena dari kecil sama Nabi Yusuf, terus gantengnya minta ampun. Jangankan Siti Zulaikha, perempuan-perempuan bangsawan yang ada di situ itu, sekali saja mereka ngelihat Nabi Yusuf itu, ketika mereka dikasih pisau sama dikasih buah, hanya sekilas saja mereka ngelihat Nabi Yusuf itu apa? Ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Wah, ini dia manusia. Baru sekali ingat. Wah, ini dia manusia. In hadza illa malakun karim. Wah, ini malaikat, tidak ada manusia. Bersekilas doang, sampai saking terpesona tuh nggak dikupas buahnya, tangannya dikupas. Nggak sadar itu dikupas tangannya. Ketika Nabi Yusuf masuk, baru lihat Allah tinjau doang. Gimana Siti Zulaikha yang dari kecil sampai dewasa dirawat oleh beliau? Siapa nggak kuat gantengannya Nabi Yusuf? Maka nggak heran ya. Tapi Nabi Allah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipenjarakan gara-gara gitu. Tapi singkat cerita ya, nikah juga kedua-duanya, Siti Zulaikha sama Nabi Yusuf, tobat dan menjadi orang-orang yang soleh, dan singkat dalam kisahnya disebutkan menikah dengan Nabi Yusuf alaihi wa ala nabiyina alaihi wasallam. Nah, keluarnya daripada penjara itu juga pada bulan Muharram, dan masih banyak lagi. Termasuk kita di hari zaman ini ada suatu kisah yang amat kita sedih, yang amat kita bikin terharu. Itu pun terjatuh pada bulan Muharram. Siapa, ada yang tahu? Syahidnya salah satu dari cucu yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Husain, yang dipenggal, dicincang, ditombak di Karbala sana sama anak buah daripada Yazid bin Muawiyah. Itu jatuh pada 10 Muharram. Maka orang-orang Syiah niki yang hanya cinta kepada Ahlul Baitnya Rasulullah, yang selain itu mereka anggap musuh, Umar, Utsman, Abu Bakar, semua musuh, sahabat-sahabat musuh, kecuali Ali Tok dan keluarganya. Ini Syiah seperti itu. Maka kita hati-hati dengan paham-paham Syiah. Maka kita ahli sunnah wal jamaah sepakat Syiah itu bukan Islam. Karena apa? Dia kalau haji itu hajinya bukan ke Mekah, tapi hajinya di Karbala sana, di tempat Sayyidina Husain. Mereka buat Ka'bah sendiri. Syahadat pun beda. Yang dulu pernah pas di Pakistan ini masih belajar di sana, pernah keluar ikut sama jamaah tabligh di sana, keluar di tempat markas mereka. Alhamdulillah kita diterima. Itu pun dalam keadaan kita dijaga ketat sama senjata laras besar itu di situ dulu, masih di Pakistan gitu. Kita lihat di masjid-masjid mereka itu tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa anna aliyan Rasulullah. Bukan wa anna Muhammad Rasulullah, tapi wa anna aliyan Rasulullah. Nah, seperti itu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Ali adalah utusan Allah, bukan Muhammadnya. Dari sini aja sudah beda. Maka ulama ahli sunnah menjadikan kelompok yang namanya Syiah ini dah terkeluar daripada Islam. Jadi seperti itu. Bahkan ada yang sangat parah lagi, mereka anggap imam lebih mulia daripada para nabi dan para rasul. Bahkan kencing imam-imam mereka itu mereka minum. Bahkan kotorannya mereka maka ini Syiah yang ekstrim, yang terlalu sangat-sangat benci. Itu kita jaga. Sekarang di Indonesia ini sudah mulai, tambah kita sadar ini di Indonesia ini setiap tahun itu ngirim 100 anak-anak kita yang terkirim ke Iran sana untuk belajar paham Syiah. Kita nggak tahu. Setiap tahun ini negeri kita itu ngirim orang-orang, pemuda-pemudi kita ngaji ke Iran sana untuk disyiahkan, nanti kembali ke Indonesia untuk sebar paham seperti itu. Ini ditutupi. Maka itu kita hati-hati, cari betul pondok-pondok saya yang betul-betul untuk memondokkan anak-anak kita supaya selamat. Nah, di sanalah Sayyidina Husain disyahidkan oleh anak buah daripada Yazid bin Muawiyah. Itu diantara kisah-kisah. Kemudian apa yang perlu kita buat ketika bulan Muharram niki?
Ini pun mungkin perlu kita sampaikan juga, yang sampaikan, karena itu pun kadang jarang juga disampaikan oleh para guru-guru kita. Mungkin sekarang sekedar seperti itu aja yang sampaikan, tapi ini penting kita sampaikan bahwa hadirnya bulan Muharram ini hendaklah kita jadikan sarana untuk kita muhasabah di diri. Jadikan muhasabah. Jangan hadir Muharram sekarang, besok sama aja keadaan kita, nggak ada perubahan. Hendaklah kita muhasabah apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita lakukan, berapa dosa yang telah kita kerjakan, berapa kebaikan yang kita buat, berapa hak-hak orang sudah belum kita tunaikan, apa yang sudah kita tunaikan, itu kita muhasabah. Jangan sampai enggak, karena bahaya kalau sampai kita enggak muhasabah di dunia ini, bahaya. Dan disebutkan dalam riwayat niki, man nukisal hisab udziba, siapa yang sampai dihisab di hari kiamat itu pasti disiksa oleh Allah. Man nukisal hisab udziba, siapa yang kena proses hisab di hari kiamat pasti disiksa. Supaya kita enggak kena proses hisab, maka di dunia sering-sering kita buat muhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu, muhasabah dirimu, apa yang telah kelalaian kamu buat itu kamu muhasabahkan. Maka ulama-ulama dulu itu, kalau ulama-ulama dulu pada salafun salih itu, kalau masuk bulan Muharram itu manusia terbagi menjadi 3, kata beliau. Yang pertama, masuk bulan Muharram bahagia, senang, umurnya bertambah. Ini satu, cukup sampai itu. Yang kedua, biasa saja, enggak ada perbedaan, lalai tetap lalai, maksiat tetap maksiat. Ada yang ketiga, kalau ketiga ini dia jadikan sebagai sarana untuk mereka muhasabah. Mereka yakin bertambah umur mereka, mereka yakin berarti semakin dekat mereka dengan kematian mereka. Seperti itu kan? Kalau bertambah umur berarti semakin dekat kita dengan kematian kita, semakin dekat kita dengan ajal kita, semakin dekat kita dengan kubur kita. Jangan kita paham semakin panjang semakin lama, enggak. Semakin bertambah umur itu berarti semakin dekat untuk ajal itu. Seperti harus kita paham seperti itu. Semakin dekat kita dengan kematian kita, maka perlu kita siapkan berapa sudah kebaikan-kebaikan yang kita buat dan kita yakin itu diterima atau enggak oleh Allah. Sudah enggak kita berpikir sedang buat-buat saja tapi belum tahu kita diterima atau enggak, maka perlu kita tingkatkan kesungguhannya, kehusuannya. Atau mungkin banyak kelalaian kita, dosa-dosa kita, apakah kita sudah yakin itu diampuni oleh Allah dengan istighfar kita yang sambil main-main? Itu kalau tidak diampuni oleh Allah, celaka. Tidak akan bisa masuk surga orang walaupun dia punya dosa sebesar zarrah. Jadi yang boleh masuk surga orang-orang yang sudah bersih sedikit pun dari surga, baru boleh masuk, daripada dosa baru boleh masuk neraka. Nah, kita sarankan, masya Allah, dosa kita banyak, mata nggak bisa dilihat, lisan macam-macam, hati nggak bisa, belum dosa kita dengan sama kita. Itu harus kita selesaikan, harus kita muhasabah. Kalau nggak muhasabah, ya nggak akan terjadi penyesalan seperti itu. Maka ada ulama namanya Al-Haris Al-Muhasibi niki, diangkat jadi wali oleh Allah karena amalannya muhasabah aja sudah. Sebelum tidur itu muhasabah, apa kurang dalam ibadah, sebelum tidur dia sempurnakan, apa namanya wiridnya diselesaikan. Mungkin ada orang yang pernah dia sakiti atau yang tersinggung dengan ucapan apa, langsung beliau datang malam itu minta maaf. Begitu aja setiap malam, maka diangkat oleh Allah jadi wali. Maka namanya Haris Al-Muhasib, itu ditujukan kepada kebiasaan beliau sering muhasabah, ihtisab dirinya, maka disebut Al-Haris Al-Muhasibi, diangkat jadi wali karena amalan muhasabah itu. Insyaallah ya. Nah, kita perlu muhasabah diri kita supaya kita selamat. Berapa banyak hak-hak anak istri kita belum kita tunaikan, hak tetangga kita, hak orang tua kita yang belum kita tunaikan hak-haknya, bahkan hak diri kita yang senantiasa kita bikin lalai maksiat, itu pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Belum lagi hak anak-anak istri kita ini banyak ini yang belum kita tunaikan, urusan agamanya terutama. Lihat anak-anak kita, masya Allah, azan digumandang kemana larinya, ini akan diminta bertanggung. Itu amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Belum dengan tetangga kita saling sepaan, teman kita dengan saudara sendiri kita, kadang kita nggak bercakap-cakap, ini bahaya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, duribat alaihim dhillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kehinaan senantiasa menimpa kalian dimanapun kalian berada, sebelum hablum minallahmu baik dan hablum minan nasmu baik. Kedua-duanya baik. Kalau salah satu nggak baik, susah untuk selamat kelak di akhirat. Akan banyak proses-proses yang menghalangi kita untuk masuk surga. Mesti akan dipendam dulu di neraka oleh Allah. Maka sebelum itu muhasabah sekarang. Kita masih putus hubungan dengan saudara kita, cepat perbaiki sebelum mati.
buruh dengan teman kita, dengan keluarga kita, dengan anak kita. Cepat perbaiki hubungan. Jangan sampai telat. Insyaallah ya. Nah, kemudian apa perlu yang kita buat sedikit lagi? Yang perlu kita buat ketika bulan Muharram ini, maka yang diarahkan oleh para ulama, kita banyak-banyak sedekah. Dalam hadis Nabi sabdakan, "Man wassa'a ala iyalihi yauma asyura, wassa'allahu sa'iras sanah." Siapa yang meluaskan rezekinya untuk ahli keluarganya, untuk anak istrinya pada bulan Muharram ini, maka akan dimudahkan luaskan rezekinya selama 1 tahun. Maka anak istri kita itu yang biasanya kita kasih sebulan itu 100.000, kasih sekarang 1 juta gitu. Niat untuk mengamalkan hadis Nabi ini, maka nanti insya Allah rezeki kita ini selama setahun akan diluaskan terus oleh Allah. Yang biasa anak kita sehari kita kasih 10.000, kasih dia 20 dengan niat ini. Ya Ustaz, saya ini miskin, tidak punya duit, kerja pas-pasan. Kalau nggak punya harta, ya sudah. Sekarang istri kita enak-enak sudah tidur. Nah, kita yang masak, kita yang cuci piring, kita yang nyapu. Oh dia, insyaallah. Jadi seperti itu yang disunnahkan. Kemudian juga sedikit lagi, puasa juga dianjurkan. Puasa pada 10 Muharram ini akan mengampunkan dosa kita setahun yang telah lewat. Insyaallah ya. Nah, kita amalkan, mudah-mudahan Allah beri taufik kita untuk kita bisa amalan sampaikan kepada saudara yang lain, dan mudah-mudahan Allah terima majelis kita ini. Al-hadhiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina. Ada yang tanyakan mungkin? Cukup insyaallah. Cukup ya. Ya, insyaallah kita tutup dengan doa, dengan shalawat Badar. Salatullah salamullah Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.